Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Denny Hadiana SSI MSI. Izin nanti setelah ini saya panggilnya Kang Denny aja ya. Boleh, boleh. Ya, yang kami hormati pula Kepala LPPM UAD, Prof. Insinyur Anton Yudana STMT PhD. Yang kami hormati pula eh, Bapak Kepala Bidang Riset dan Inovasi LPPM UAD, Bapak Piska Aditya Rosyadi SSI MSC, Bapak Ibu tim dari LPPM dan juga Bapak Ibu dosen, peserta. Alhamdulillah pagi ini di ruang Zoom sudah ada 36, nanti insya Allah akan menyusul karena banyak sekali dosen-dosen UAD dari bidang sosial humaniora yang insya Allah sangat tertarik sekali untuk menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian dari workshop series yang diselenggarakan oleh LPPM UAD. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, izinkan kami memandu kegiatan BRIN Workshop Series yang ketiga ini dengan tajuk Strategi Sukses Proposal Pendanaan BRIN Klaster Sosial Humaniora. Kegiatan pertama adalah pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sambutan Kepala LPPM yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Riset dan Inovasi. Kemudian setelah itu pemaparan materi dari Kang Denny, lalu dilanjutkan diskusi dan terakhir nanti penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan dan juga sekaligus pembukaan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Bidang Riset dan Inovasi LPPM UAD kepada yang terhormat Bapak Piska Aditya Rosyadi SSI MSC. Kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Pak Denny, alhamdulillah sudah berkenan rawuh, Dr. Denny Hadiana SSI MSI. Terima kasih Pak Denny nanti sudah berkenan untuk sharing kepada kita semua para sivitas akademika di UAD berkaitan dengan strategi sukses proposal pendanaan BRIN Cluster Sosial Humaniora. Kemudian Pak Anton Yudana, Prof. Anton Yudana STMT PhD selaku Kepala LPPM. Mohon izin untuk kemudian memberikan beberapa informasi Prof. Anton di forum terakhir untuk workshop khususnya BRIN ini gitu ya. Sehingga nanti ada beberapa informasi yang kami izin dari BRIN menyampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya Bapak Ibu yang sudah berkenan join di sini terpantau sudah ada 42. Dan kita memang menyelenggarakan khusus di hari ini khusus untuk teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen di klaster sosial humaniora. Karena saya rasa UAD itu dulu rahimnya adalah FKIP gitu ya, kependidikan dan juga banyak sekali prodi-prodi di sosial humaniora yang nampaknya juga perlu kemudian kita optimalkan untuk kita dorong untuk mendapatkan hibah-hibah khususnya hibah eksternal yang dalam hal ini hibah dari Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan yang pertama di bulan Januari ini ya Bapak Ibu, dari bidang riset dan inovasi dengan arahan dari Kepala LPPM Prof. Anton Yudana, kita sudah menyelenggarakan ada workshop khusus pendanaan hibah eksternal yang seri di Januari ini adalah fokus hibah eksternal Badan Riset Inovasi Nasional, jadi BRIN seperti itu. Nah, di pekan pertama kemarin di Januari hari Kamis itu ada Pak Arthur selaku Direktorat Pendanaan Riset Inovasi itu meliputi hibah-hibah apa saja yang ada di BRIN. Kemudian yang kedua kemarin ada Prof Liliana yang kita selenggarakan secara hybrid ya Bapak Ibu itu khusus strategi proposal pendanaan BRIN khususnya klaster Saintek dan tibalah kita di sesi yang terakhir yaitu strategi proposal pendanaan BRIN Cluster Sosial Humaniora yang insya Allah nanti akan dibawakan ataupun didampingi langsung oleh Ketua Kelompok Riset Etnoneuropedagogi Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Pak Dr. Denny Hadiana.
SSI MSI. Nah, harapannya Bapak Ibu di rangkaian workshop yang sudah kita selenggarakan secara berkala 3 serial ini adalah nanti kita mendorong Bapak Ibu dosen untuk mensegerakan dan menyiapkan proposal-proposal terbaiknya, khususnya untuk pendanaan-pendanaan yang mungkin ya sangat relate dan sangat sangat memungkinkan untuk Bapak Ibu dosen untuk mendaftar. Contoh misalnya yang pendanaan RIM. Nah, jadi 3 rangkaian ini kita siapkan sebagai trigger awal, dan di bulan Februari kita sudah mendesain nanti ada layanan teknis untuk konsultasi pendampingan proposalnya. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh 2 dosen UAD yang sudah mendapatkan hibah ini sebelumnya gitu ya, ada Prof. Nur Hasanah dan Prof. Akrom. Nah, nanti layanan itu akan kita siapkan hari ini, insya Allah nanti akan kita share Bapak Ibu untuk link Google Form-nya. Link ini harapannya adalah nanti ingin memappingkan gitu ya, untuk peminatan dari Bapak Ibu dosen yang ada di UAD yang memang memiliki kerentek ataupun semangat untuk mendaftarkan proposal terbaiknya di riset pendanaan BRIN ini. Sehingga nanti di pekan depan kita akan desain kegiatan layanan teknis ini untuk pendampingan dari proposal-proposal Bapak Ibu semuanya. Nah, kami tunggu Bapak Ibu semuanya nanti di sesi hari ini, monggo bisa dioptimalkan. Tentunya terima kasih sekali untuk Pak Denny Diana yang sudah meluangkan waktu dan nanti sharing kepada kita semua berkaitan dengan strategi sukses untuk mendapatkan pendanaan BRIN Klaster Sosial Humaniora. Dan mohon nanti Bapak Ibu yang memang masih memiliki hal-hal yang masih bingung ataupun hal-hal teknis yang ingin ditanyakan, nanti untuk disampaikan gitu nggih melalui moderator pada kesempatan hari ini ada Bu Ika Mariani, matur nuwun Bu Dr. Ika. Nanti monggo bisa diskusi di sesi tanya jawab seperti itu. Sehingga singkat ceritanya setelah rangkaian workshop ini monggo nanti hari ini kita mulai edarkan form peminatan untuk pendampingan layanan teknis untuk proposal BRIN ini. Dan juga minggu depan nanti akan kita mulai pendampingan itu. Harapannya adalah benar-benar kita ingin mengawal proposal-proposal Bapak Ibu semuanya yang ada di lingkungan UAD ini benar-benar bisa submit, setidaknya submit. Jadi kalau misalnya kita beranggapan, oh kalau misalnya sudah nanti lolos atau tidak, nah itu urusan belakang. Karena kalau nggak submit ya nggak mungkin lolos gitu ya Pak Denny ya. Jadi kita tunggu sampai submit proposalnya dan kita dampingi insya Allah mulai pekan depan di layanan teknis proposal BRIN seperti itu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Saya lagi kegiatan-kegiatan workshop yang kita desain di beberapa bulan ini memang kita berfokus untuk pendanaan eksternal ya Bapak Ibu, sambil kita menunggu pendanaan-pendanaan yang biasanya kita gunakan ataupun kita dapatkan, yaitu yang DRTPM dari Kementerian Kemendikbudristek seperti itu, yang mungkin memang belum ada kejelasan ataupun belum ada hilal yang nampak, sehingga mumpung ada waktu yang tersisa ini kita optimalkan betul khususnya untuk proposal yang BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional. Saya lagi terima kasih Pak Denny Hediana sudah berkenan hadir dan juga nanti mendampingi Bapak Ibu semuanya. Kemudian Prof. Anton yang sudah mendampingi juga kegiatan kita pada pagi hari ini, dan Bu Ika selaku tim task force dan teman-teman task force yang lain yang sudah menyiapkan, dan tentunya Bapak Ibu yang sudah berkenan rawuh. Mohon monggo nanti dimanfaatkan betul kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Dan secara resmi kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ika. Saya akhiri bila hifisa bil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Piska. Oke, sebelum saya ke Kang Denny, ini ada Prof. Anton. Meskipun tidak memberi sambutan, kami mohonkan menyapa dulu, Prof. Menyapa kami semua di sini biar lebih semangat. Monggo, Prof. Masya Allah. Tetap ditantang ya. Nyapa Terima aja, kasih. Prof. Menemani ini. Terima kasih Bu Ika, Pak Piska, Pak Denny. Terima kasih banyak Pak Denny. Kenalkan Pak Denny, Alhamdulillah sudah berkenan untuk sharing dengan teman-teman di UAD. Semoga nanti acaranya lancar semua ya Pak Dr. Denny. Dan di hari ini teman-teman di Sosial Humaniora insya Allah akan banyak yang menyimak. Biasanya nanti akan terus bertambah ini Pak Denny.
Nanti bentar lagi akan tambah. Mudah-mudahan bisa tembus ratusan ya, Pak Piska, Bu Ikan ya. Kita siapkan YouTube juga, Prof. Anton. Dan yang jelas nanti tembus proposalnya. Nah, siap. Amin, 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 insya Allah. Jadi itu aja Bu Ika, Pak Piska, Pak Denny, makasih sangat Jen, atas perkenannya untuk bergabung atau sharing di WAD. Katan Bu Ika, siap Jen. nyimak, siap nyimak. Yes. Matur sembah nuwun, Prof, sudah membersamai kami. Kami Bapak Ibu semua yang kami hormati, merujuk dari yang disampaikan oleh Pak Piska tadi, pada workshop series ketika ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi sukses untuk bisa satu menangkap peluang dari pendanaan BRIN khususnya di klaster sosial humaniora, yang kedua adalah sukses untuk menyusun proposalnya dan sampai ke submit, insya Allah rezeki nanti kalau bisa sampai ke pendanaan. Nah, oleh karena itu di sini ada narasumber spesial langsung dari pusatnya dari BRIN. Kami juga BRIN loh Kang Denny ini, tapi N-nya kecil ya, sama-sama inovasi. Cuma kami nggak ada badannya ya, adanya bidang. Oke, nah ini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Kebetulan beliau juga sebagai Ketua Kelompok Riset Etnoneuropedagogi yang akan nanti membagikan informasi serta strategi-strategi untuk bisa sukses meraih pendanaan HIPA dari BRIN. Saya izin membacakan CV singkatnya saja, nggih, Kang Denny. Dr. Denny Hadiana SSI MSI, beliau dari S1 Kimia UPI, S2 Kimia UI, dan juga sekarang concern di pendidikan karena S3 beliau dari penelitian dan evaluasi pendidikan dari UNJ. Beliau sejak 2005 ini sampai sekarang Bapak Ibu memang sebagai peneliti, baik itu dulu sempat di Pusat Penilaian Pendidikan, Pusat Asesmen Pembelajaran, Pusat Asesmen Pendidikan, nah sekarang di Pusat Riset Pendidikan. Fokus beliau adalah kurikulum, pembelajaran, asesmen, pendidikan, dan lain sebagainya. Sampai ada yang khas di situ, ada etnopedagogi juga salah satunya. Oleh karena itu beliau sebagai ketua grup riset di tema ini. Untuk publikasi ada banyak sekali. Baik itu yang sudah terindeks Scopus, di Google Scholar, buku yang sudah diterbitkan nasional ada belasan, bahkan puluhan artikelnya. Kemudian artikel populer juga sangat rajin sekali menulis di Kompas, Republika, Indopos, di Opini Detik dan sebagainya. Begitu ada moto ini yang harus saya bacakan kalau ini Pak, penting sekali nih. Guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Nah, ini khususnya bagi kita nggih Bapak Ibu ya. Berarti kalau kita ingin terus mengajar ya harus terus-menerus belajar. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan secara singkat untuk CV dari Kang Denny. Untuk sesi selanjutnya kami serahkan langsung pada Kang Denny untuk bisa memaparkan materinya. Waktunya secukupnya dan diskusi nanti akan mengalir, nggih Kang, biar nanti interaktif. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand, nanti kita bisa masuk untuk dialog. Begitu, monggo kami serahkan waktunya kepada Kang Denny, silahkan. Makasih, Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, makasih ya Pak Sayuti, Pak Dekan, Pak Piska ya. Juga makasih banyak ini memberikan space bagi saya untuk sharing dengan teman-teman berkaitan dengan judulnya bagus ya, strategi sukses proposal pendanaan BRIN, Cluster Sosial Humaniora ya. Ini saya dulunya di Kemdikbud, nah sekarang di ketua kelompok riset etnoneuropedagogi. Jadi simpel ini mimpinya kelompok riset ini. Etno ini kita ini kaya akan kearifan lokal begitu ya, pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal. Nah, ini saatnya kekayaan-kekayaan kita itu diekspor ke global, itu mimpinya. Nah, selama ini kan kita selalu mengadaptasi global, nah maka Etno ini bermimpi kita harus selangkah di depan daripada global karena memang kita punya modal untuk kali itu. Memang sejak 2023 akhir kelompok riset ini concern ke riset berkaitan dengan etnopedagogi. Nah, namun di satu sisi kita kenal juga bahwa tren pembelajaran, tren assessment, tren pedagogi saat ini mengarah ke neuropedagogi. Jadi ada riset arsitektur otak manusia ini kan
berbeda-beda. Jadi sejak lahirnya itu ada anak atau yang punya potensi berpikir kritisnya bagus di bagian neuronya, namun dia hidup di sebuah lingkungan, dia hidup di sebuah pembelajaran yang banyak menghafal, maka akhirnya potensi berpikir kritisnya tidak muncul. Nah, jadi neuro ini ingin concern ke diversity neuronya untuk melihat bagaimana sih pembelajaran yang mengadaptasi keberagaman struktur neuro murid itu. Nah, kemudian mimpi kami selanjutnya ingin coba menggabung, mencari hubungan antara etno dan neuro itu seperti apa. Nah, ini saya kenalkan dulu ya kelompok riset kami ini. Jadi memang kita belum ada ini yang berikhtiar untuk menggabungkan dua ide besar ini antara etnopedagogi dan neuropedagogi sehingga menjadi sebuah sky research etnoneuropedagogi. Kami sering menyingkatnya dengan europedagogi gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang concern ya di etnoneuropedagogi, ya nanti kita bisa berkolaborasi. Dan saat ini kami sedang merintis pusat kolaborasi riset etnopedagogi berkelanjutan. Nah, ini juga peluang buat kita nanti berkolaborasi. Teman-teman, ini riwayat jejak riset yang saya tulis sejak 2022 sampai 2028 ya. Ini meskipun 2028 belum ya, tapi pendanaan-pendanaannya insya Allah ada yang sudah sampai 2028. Ini yang relevan saja. Ini yang relevan yang saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah ini sejak pertama kali dibuka skema riset di BRIN, ini kita sudah mendapatkan pendanaan ya. Jadi topik yang pertama ini strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, studi kritis fenomena intoleransi dan radikalisme di sekolah. Nah, ini skema pendanaan ini skema pendanaan dari rumah program. Jadi kalau teman-teman mengikuti sosialisasi sebelumnya, kan ada dua skema besar di BRIN ini. Satu skema RIM, riset inovasi untuk Indonesia Maju, itu disupport dananya dari LPDP. Dan satu lagi ada skema rumah program. Nah, skema rumah program ini hostnya itu adalah organisasi riset yang hubungannya dengan teman-teman, yakni organisasi riset IPSH, Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora. Nah, topik-topik ini sangat luas, berkaitan dengan seluruh topik sosial humaniora. Ada pendidikan, ada budaya, ada hukum, ada politik gitu ya. Banyak sekali. Jadi ini teman-teman yang punya interest, punya rekam jejak di bidang sosial humaniora bisa membidik rumah program yang diselenggarakan oleh organisasi riset IPSA. Ini setiap tahun ya, setiap tahun dibuka. Nah, mungkin di tahun 2025 ini ada kemungkinan mungkin nanti di bulan Mei atau Juni mulai dibuka lagi. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang kedua yang kami wah, ini yang kedua ini sama, ini di rumah program ORIPSA juga 2023. Model pembelajaran berdiferensiasi untuk memperkuat kemampuan kompleks, problem solving, dan kognitif flexibility ya. Jadi teman-teman, yang paling penting sebenarnya ketika teman-teman mengusulkan proposal untuk submit, maka bagi kami para reviewer gitu ya, para penilai, maka yang paling penting itu fix itu judulnya harus minimal 3 hal itu judulnya. Satu harus terlihat implikasinya, urgensi dari judul itu harus terlihat. Jadi ketika reviewer nanti penilai proposal melihat judul, udah kebayang. Ini implikasinya apa nih? Ini manfaatnya apa? Ini urgensinya apa? Misal ya ketika judul yang pertama udah kelihatan tuh bahwa urgensinya ini akan ditemukan kajian itu akan bermanfaat untuk merumuskan strategi pencegahan ekstremisme. Jadi dengan melihat judul aja kita harus bisa memancing si reviewer, oh iya ternyata implikasinya bagus, ternyata manfaatnya
ada, ternyata urgensinya baik. Nah, misal yang kedua juga ya, bahwa sedang tren pada saat itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita ingin coba hubungkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan dua kemampuan, yakni satu kemampuan kompleks problem solving dan yang kedua cognitive flexibility. Nah, ini pun sudah kelihatan bahwa ada asumsi di sini, ada sebuah hope di sini bahwa model pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memperkuat dua kemampuan yang sangat diperlukan saat ini, yakni kemampuan kompleks problem solving dan cognitive flexibility. Jadi pastikan ketika teman-teman nanti memformulasi judul proposal, maka pastikan yang pertama clear dicek. Itu dari judul aja udah kelihatan nggak implikasinya, udah kelihatan nggak urgensinya, udah kelihatan nggak pentingnya. Dan yang paling penting dari itu, pastikan judul itu, isu yang diangkat dalam judul itu, statusnya itu penting dan mendesak. Jadi bukan hanya penting saja, tapi pastikan penting dan mendesak. Nah, jadi bukan hanya penting tidak mendesak, ini pastikan penting dan mendesak. Nah, itu jadi cek nanti kalau teman-teman mau bikin judul. Terus yang kedua, selain tadi urgensi, implikasi, manfaat, juga jadi judul harus kelihatan potensi novelty-nya, potensi kebaruannya harus kelihatan dari judul itu. Misal ya, di model pembelajaran berdiferensiasi. Dari sisi isu, ini pembelajaran berdiferensiasi itu relatif baru di kita ini. Terus yang kedua, kompleks problem solving juga relatif baru, karena sebagian kita kan masih concern di problem solving. Nah, sementara sekarang kita sudah lebih tinggi dari problem solving, mengarah ke kompleks problem solving. Dan yang kedua, cognitive flexibility juga relatif kemampuan baru. Jadi kemampuan kognitif, kemampuan cara berpikir murid, bagaimana dia fleksibel, tidak kaku proses kognitifnya. Nah, ini pun baru. Jadi pastikan. Jadi yang pertama tadi ya, ketika teman-teman memformulasi judul, pastikan kelihatan implikasinya, urgensinya, manfaatnya, penting dan mendesak. Dan yang kedua, pastikan dari judul itu penelaah, preview udah ngelihat, ini keren, ini baru banget nih novelty-nya. Dan yang ketiga tentu relevan dengan syarat dan ketentuan lembaga hibah itu. Meskipun teman-teman judulnya novelty-nya keren begitu ya, implikasinya bagus, tapi tidak relevan dengan topik yang ada di lembaga hibah itu. Nah, itu kriteria. Jadi itu tips ya. Nanti teman-teman memformulasi judul itu. Kenapa? Karena pengalaman saya waktu mereview proposal ya, saya dan mungkin preview yang lain, bahwa judul itu semacam teras ya, semacam pintu masuk begitu. Jadi kalau pintunya penasaran, pintunya menarik begitu ya, ada dari pintu itu orang udah ngelihat novelty, orang udah melihat implikasi, model pintunya relevan dengan lembaga hibah, maka saya sebagai reviewer enak tuh membuka pintu itu. Baru nanti masuk ke abstrak. Nah, abstrak ini ibarat ruang pertama kali tamu masuk ya, abstrak itu. Nah, ini jadi tips itu nanti untuk merumuskan artikel. Dan yang ketiga ini di tahun 2025 ini ada riset sama, ini rumah program IPSA ya. Ini sesuai dengan topik riset kelompok riset. Kita ingin mengembangkan model pembelajaran anak usia dini berbasis kearifan lokal. Ini yang kita ambil kearifan lokal yang cukup famous ya, populer di West Java, Jawa Barat. Yang kami mungkin di Jawa Barat itu ada kearifan lokal silih asah gitu ya, silih asih, silih asuh, teman sebaya. Kami beri istilah baru itu, peer silas namanya. Peer itu teman sebaya, silas itu ya silih asah, silih asih, dan silih asuh. Nah, ini ingin kita kaitkan bagaimana kearifan etnopedagogi dari Jawa Barat itu, dari Sunda itu, ada enggak hubungannya dengan meningkatkan kemampuan sosial emosional anak usia dini. Nah, ini menjadi penting saat ini. Kemampuan sosial emosional anak usia dini menjadi penting karena itu menjadi pondasi sebenarnya untuk membangun kemampuan-kemampuan yang lainnya. Ini alhamdulillah didanai juga oleh rumah program IPSA. Jadi tipsnya hampir sama ya, tadi memformulasi judul itu kelihatan urgensi, kelihatan novelty,
dan kelihatan relevansi. Nanti teman-teman ngobrol aja tuh sesama tim. Cek dengan kritis itu judul ya. Pastikan novelty-nya, pastikan urgensinya, pastikan relevansinya dengan topik itu. Jadi si reviewer akan sangat interest ya. Nah, ini riset saya sejak pindah ke BRIN ini. Ini yang berkaitan dan didanai oleh rumah program OR IPSA. Umumnya 1 tahun rumah program OR IPSA itu. Yang kedua, ada yang skema yang kedua yang alhamdulillah juga ini. Jadi sejak pertama kali diluncurkan skema RIM ini, RIM itu Riset Inovasi Indonesia Maju ya. Jadi yang pertama yang mendapat pendanaan itu, ini kalau RIM itu multi years ya, minimal sih 1 tahun ya. Umumnya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi kalau teman-teman punya topik isu yang kompleks, multi years ya, maka peluangnya di RIM ini cukup luas. Nah, ini yang salah satu skema yang alhamdulillah kami mendapatkan pendanaan RIM kompetisi. Jadi judulnya ini model sekolah alam berbasis riset dan inovasi dalam mewujudkan Indonesia tahan pangan. Nah, ini juga sama ya. Jadi judul itu sama, tipsnya tadi novelty, urgensi, ini relevan. Nah, relevansinya dari mana? Karena RIM waktu di 2023 itu concern ke pangan. Nah, maka bagaimana kita berstrategi ya sudah di judulnya gitu kita harus munculkan sesuatu yang ketika reviewer baca, oh ya ini ada relevan dengan menjadi prioritas, bukan hanya relevan, menjadi prioritas di RIM kompetisi waktu itu. Kami cantumkanlah di sana mewujudkan Indonesia tahan pangan. Jadi alhamdulillah ini bisa 2023 sampai 2025. Saat ini kami sudah menghasilkan kerangka konsep dan model konsep yang kami sebut sekolah alam berbasis riset untuk Indonesia berketahanan pangan. Nah, model ini kami singkat Sabarin Bertapa gitu ya. Sekolah alam berbasis riset untuk Indonesia berketahanan pangan. Jadi dengan model ini sedang kami kembangkan kerangkanya. Kami harapkan nanti mengembangkan dan menghasilkan profil siswa yang kami sebut Sisabar nama siswanya itu. Jadi Sisabar itu siswa Indonesia, S-nya itu sayang alam, B-nya ini berketahanan pangan, A-nya ini A-nya ini adaptif, R-nya ini rajin belajar dan riset. Jadi profil siswa yang ingin dibangun dari model ini, nama modelnya Sabarin Bertapa gitu ya. Siswa yang ingin dibangunnya Sisabar. Nah, ini insya Allah 2025 ini sudah kita proses hakikan modelnya. Nah, ini RIM kompetisi. Kemudian yang alhamdulillah juga baru-baru ini kami juga mendapat pendanaan dari RIM ekspedisi ya. Jadi RIM itu kan banyak sekali skemanya. Alhamdulillah tampaknya saya ini mengalami beberapa RIM ya, dan kuota saya sudah habis di RIM ini. Karena dari jatah periset itu hanya 4 di RIM ini sudah terpenuhi Bu Ika ya. Jadi teman-teman kalau mau ngajak kolaborasi saya sampai 2028 belum bisa nih berkolaborasi dengan teman sebagai tim riset di RIM karena kuotanya sudah tidak bisa lagi ya. Nah, ini eksplorasi etnopedagogi kearifan lokal Amatoa ini di Sulawesi Selatan sebagai penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia. Jadi ini nanti saya ceritakan kenapa ini ujung-ujung ada judul seperti itu gitu ya. Jadi banyak judul itu yang saya temukan kadang-kadang tidak sedang mikirin judul. Banyak sekali ide itu saya temukan ketika tidak sedang berpikir dalam tentang sebuah ide. Banyak sekali gagasan itu saya peroleh ketika saya tidak berpikir formal untuk mendapatkan sebuah gagasan. Nah, berpikir formal ini saya sering sebut thinking gitu ya. Tetapi lintasan sesuatu yang kadang kita tidak pikirkan, namun itu ada. Nah, itu saya sering sebut bling ya. Ini penting, seorang dosen, seorang periset memiliki kapabilitas thinking itu, bling itu berpikir tanpa berpikir. Jadi kalau kita kenal taksonominya Bloom atau Anderson yang 6, maka dia ini yang ke-7 bling ini. Ini penting. Jadi penting. Jadi teman-teman
Kadang-kadang kalau kita sedang diskusi sebuah topik begitu ya, sangat serius begitu dalam sebuah meja ruangan letter U begitu ya, membaca beberapa jurnal, kadang-kadang bisa enggak ketemu itu judul topik itu. Tapi ketika kita keluar sebentar begitu melihat langit, melihat burung, melihat tumbuhan, lalu keluar itu sebuah gitu ya. Nah, itu yang saya sering sebut dengan bling. Bling ini harus Anda catat karena namanya lintasan pikiran, dia cepat hilang. Nah, bling-bling ini saya coba kumpulkan sejak 2000, sejak saya di Kemdikbud, dan ini sudah menjadi draft sebuah buku ya. Judulnya ya kurang lebih Bling Kang Deni ya, dari mulai pembelajaran, kurikulum dan asesmen ya. Jadi seperti misalnya di pembelajaran dan asesmen ibarat dua sisi mata uang dan lain kayak begitulah Bling ini. Nah, riset ini juga sama. Jadi ide ini sebenarnya tidak mikir panjang, malah nggak kepikiran awalnya. Tapi kemudian karena ada Bling, lalu kemudian jadilah sebuah topik riset, dan takdir kalau menurut Bu Eka ini kemudian didanai. Ini dananya 2 tahun ya, 2025 sampai 2027. Nah, ini kemudian ini juga didanai juga ini, alhamdulillah. Jadi ini juga RIM ekspedisi juga ini, eksplorasi etnopedagogi kearifan lokal Pancaniti. Jadi di Jawa Barat itu ada kearifan lokal Pancaniti, ada Niti Hati, Niti Bukti, yang 5 itulah ya. Kemudian kita ingin telusur gitu ya, ada nggak hubungannya dengan pembentuk jati diri leluhur suku Sunda yang anti kekerasan. Kan umumnya gitu orang Sunda itu ramah, orang Sunda itu suka bersahabat, dan ini kita ingin masuk ke leluhurnya. Jadi kita akan riset nanti di suku Sunda yang masih ada, di lima suku Sunda yang masih ada, ingin kita riset ya, ingin kita eksplor. Karena ini kan eksplorasi ya. Nah, ini 3 tahun. Pendanaannya ini 3 tahun sampai 2028. Dan ini RIM kompetisi lagi nih. Ini 3 tahun juga nih. Jadi ini kita ingin melihat pengembangan arsitektur STEM di BL ya, Sains, Teknologi, Engineering, Art and Math, dan desain based learning ya, berbasis science activity dan digital simulation pada konteks energi terbarukan. Kami munculkan di sini energi terbarukan karena RIM kompetisi pada saat 2024 sebenarnya ini proposalnya memang concern-nya ke energi terbarukan ya. Jadi teman-teman kalau menyimak RIM itu ya, itu lebih ke SDGs sebenarnya. Nanti teman-teman kaitkan aja tuh topik kalian ya, topik teman-teman termasuk di judulnya. Nah, ini juga insya Allah ini didanai sampai dengan 2028. Jadi tips untuk judul ya. Nanti teman-teman itu tuh pastiin tuh reviewer itu, penelaah itu ketika baca judul doang udah gairah dia, udah tertarik dia. Wah, dari judul ini kelihatan novelty-nya. Dari judul ini potensi implikasinya, manfaatnya besar. Dari judul ini relevan. Itu aja tuh. 3 aja tuh dijadikan kriteria ketika teman-teman memformulasi sebuah judul ya di rumah program apapun. Ini ngulang ya. Jadi sekali lagi nanti kalau teman-teman search mungkin di paparan sebelumnya ya, masuk ke pendanaan RISNOP, BRIN, kan ada 2 skema besar. Ada yang sebelah kiri ini yang RIM ya. Ini dikelola oleh Direktorat Pendanaan RISNOP di BRIN, dan yang kedua ini rumah program organisasi riset. Banyak sekali organisasi risetnya, ada yang berhubungan dengan IPSA gitu, ada yang hubungan dengan teknologi, ada yang berhubungan dengan sains, banyak sekali. Nah, ini skemanya. Lalu ini ngulang aja, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh di rumah program ada yang rumah program organisasi riset hayati dan lingkungan nih kalau teman-teman punya interest ya. Terus ada rumah program organisasi dan kebumian. Ini masih banyak lagi. Ini masih banyak. Mungkin ada beberapa puluh ya rumah program. Ini peluangnya besar. Ini udah ada yang dibuka juga 2025. Jadi nanti kunjungi aja ke pendanaan RISNOP dari BRIN. Lalu selanjutnya, nah ini yang contoh-contoh skema
yang RIM ya, ada pusat kolaborasi riset gitu ya. Ini RIM kompetisi gitu ya, ada banyak sekali, ada RIM kompetisi ini yang RIM ya, ada RIM ekspedisi dan lain-lain. Nah, kemudian ketika teman-teman misalnya tertarik, yang sedang buka nih ada keterangan buka, nah berarti sedang di-open tuh. Saya coba klik ini, yang RIM kompetisi kita coba buka ya. Nah, ketika RIM kompetisi ini teman-teman, kalau teman-teman sekarang tadi kan sudah disebut ya, di RIM kompetisi ini yang sedang dibuka ini batasnya. Jadi ini karena skemanya sepanjang tahun, ini dibagi 3 sebenarnya sepanjang tahun itu. Jadi term yang pertama batas akhir submit 28 Februari. Nah, nanti pengumuman penerimanya di April. Term yang kedua 30 Juni. Nanti penerimanya di bulan Agustus. Term yang ketiga Oktober gitu, pengumuman penerimanya di bulan Desember. Ini yang disebut dengan sepanjang tahun termnya. Jadi teman-teman bisa submit kapan aja. Cuma nanti berarti kalau yang submitnya batas akhir summit 28 Februari, ya itu ada dari mulai Maret sampai April itu ada prosesi seleksi ya. 2 sebenarnya yang paling penting seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi, dan yang ketiga baru sinkronisasi anggaran. Umumnya kalau seleksi substansi lolos, maka kalau sifatnya sinkronisasi anggaran kan tinggal kita komunikasi dengan pihak pemberi dana gitu ya. Ini biasanya sih umumnya kalau substansi lolos ya umumnya langsung dapat pendanaan jika pengusul proposal bersepakat dengan pemberi dana pada saat sinkronisasi pendanaan. Nah, RIM ini sedang dibuka ini teman-teman. Jadi yang RIM kompetisi seperti apa nanti saya akan urai sedikit. Hanya saja memang RIM ini kan maksimal yang RIM kompetisi itu ke teman-teman maksimal bisa ikut di dua proposal gitu ya. Yang satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Ini alhamdulillah saya sampai 2008 udah full ya di RIM kompetisi ini. Tapi mungkin nanti kalau bagaimana meng-guide teman-teman bikin proposal gitu, nanti kita coba ya, kita coba support bagaimana tips membuat proposalnya. Ini RIM kompetisi yang sedang buka saat ini. Nah, lalu masuklah nanti teman-teman ke pendanaan Risno, tinggal dicek di juknisnya, di-download lah juknisnya ini. Boleh juga baca di sini deskripsinya, persyaratannya, jadwalnya, kontak kami. Klik lah ini juknis ini. Juknis ini jangan dibaca sendirian oleh calon ketua gitu ya atau anggota, tapi ini dibaca. Jadi semuanya ngebaca gitu, wajib membaca. Karena pada hakikatnya menurut saya ketika teman-teman ikut sebuah pendanaan hibah, terus teman-teman bikin proposal, itu sebenarnya akan manfaatnya buat teman-teman juga. Pasti yang pertama teman-teman jadi literate ya, jadi banyak baca gitu kan. Itu pasti dengan ngikutin ini. Jadi manfaatnya sebenarnya buat teman-teman juga. Nah, kemudian download juknisnya, dipelajari bersama-sama, bukan hanya oleh ketua. Maka saran saya punya tips. Jadi saya itu tidak suka gitu ya. Orang mau ikut riset itu ditugaskan gitu ya. Saya lebih suka menggunakan pendekatan inisiatif ya. Kalau pendekatan inisiatif pasti akan antusias yang berbeda gitu ya. Kontribusinya pun akan esensial. Beda dengan penugasan. Nanti kalau penugasan selesai surat tugas sudah jadi bahasanya nanti asal menjalankan penugasan. Maka saya berubah paradigma di BRIN itu, di pusat riset saya itu saya ubah paradigma menjadi ayo kita mulai dahulukan inisiatif daripada penugasan. Jadi basisnya nanti teman-teman kalau mau mengajak orang ya basisnya tuh inisiatif. Jangan basis penugasan ya. Saya punya pengalaman kalau penugasan itu ya. Selesai surat tugas ya selesai begitu sajalah ya. Tapi mungkin tidak semuanya seperti itu. Nah, ini di download juknisnya seperti ini. Tinggal teman-teman nanti pelajari. Kepoin. Apa yang dikepoin? Yang esensialnya. Jadi yang paling penting yang esensialnya dikepoin. Nah, seperti apa RIM kompetisi itu? Jadi teman-teman cek
di Juknis itu kan ada di bagian awal itu selalu pendahuluan atau latar belakang atau apapun lah itu namanya. Klik ya, dicek. Jadi dipahami betul maksud informasi-informasi yang penting itu, informasi yang esensial. Misal gini nih, pendanaan RIM. Kompetisi sepanjang tahun adalah pendanaan riset yang diberikan kepada institusi lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian novelty. Jadi wajib nih, kalau RIM kompetisi wajib novelty. Ya, di bidang apa? Ilmu pengetahuan dental yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut tuh. Jadi teman-teman mikirnya tuh sudah dua tuh. Novelty bukan sekedar novelty, bukan sekedar product knowledge, bukan sekedar menghasilkan kebaruan iptek, tetapi punya potensi lebih lanjut dikembangkan oleh pengampu kepentingan. Begitu. Jadi kalau teman-teman misal saya ingin punya, makanya ini yang disukainya model ya. Model pembelajaran lingkungan berbasis kearifan lokal bla bla bla. Jadi udah kelihatan model sebagai novelty-nya, lalu siapa yang akan menggunakannya? Udah kelihatan kalau model pembelajarannya pasti digunakan guru, pasti digunakan dinas, pasti digunakan negara gitu ya. Nah, itu bagus kalau teman-teman langsung disupport oleh kesediaan sebuah lembaga misalnya mengimplementasikan model yang kita kembangkan. Misalnya di sana ada kesiapan jadi mitra, misalnya Dinas Pendidikan Yogyakarta siap mengimplementasikan model itu, keren, itu pasti dilirik tuh oleh penilainya. Tuh, jadi cek, jadi ditemukan informasi kritisnya dari Juknis ini. Nah, nanti pastikan berarti teman-teman dari baca ini, RIM kompetisi itu bukan sekedar novelty, kebaharuan atau menghasilkan product knowledge, tetapi novelty dalam bentuk model, prototype, instrumen, itu ada yang siap mengembangkan atau punya potensi mengembangkan. Didukunglah nanti di proposal teman-teman itu ada lembaga yang siap menjadi mitra untuk mengimplementasikannya. Ada pernyataan dari sana, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Dibikin seperti itu. Sehingga preview tuh yakin ini, oh iya, ini ada lembaga. Ini tidak harus, tetapi itu akan membuat proposal Anda berbeda. Jadi kalau orang lain mungkin standar minimal sesuai dengan ini, tetapi Anda melakukan standar yang performansi maksimal. Kita dengan membaca pesan-pesan penting di dalam ini semua. Nah itu, cek tuh, ini contoh RIM kompetisi. Lalu baca lagi fokus risetnya. RIM kompetisi itu untuk apa sih? Gitu ya. Ini clear nih, fokus riset dan inovasi RIM kompetisi adalah riset dan inovasi terkait pangan. Coba, yang disimpan pertama itu pangan tuh teman-teman tuh. Nah, pangan. Berarti ini prioritas pertamanya ini pangan. Meskipun nanti ada kata-kata termasuk kesehatan dan energi. Nah, berarti prioritas pertamanya ini pangan gitu ya. Baru nanti prioritas selanjutnya ini kesehatan, prioritas selanjutnya energi, serta dimungkinkan. Nah, kalau serta dimungkinkan itu pelengkap sebenarnya, suplemen gitu ya. Oleh sebab itu, teman-teman cari topik sosial humaniora, kaitkan dengan isu pangan, dengan isu kesehatan, dan dengan isu energi. Karena itu pasti dibuka porsinya, peluangnya lebih banyak daripada serta dimungkinkan. Tema penerbangan itu ada juga space-nya, tapi tidak sebanyak space pangan, kesehatan, dan energi. Jadi gitu cara teman-teman memang harus punya keterampilan berpikir kritis dalam membaca itu ya. Itulah jadi modalnya sebagai pendosen, peneliti. Pertama critical thinking penting. Yang kedua creative thinking. Yang ketiga complex problem solving. Tiga itu aja, tiga keterampilan berpikir aja yang teman-teman harus asah. Nah, ini dianalisis nih oleh teman-teman ketika teman-teman akan mengusulkan proposal ini ya. Jadi baca dengan kritis begitu. Kemudian, oh ya ini nilai kritis kan misalnya gini, fokus riset dan inovasi, ada riset dan inovasi terkait pangan. Nah, kalau kita tidak berpikir kritis, kita tidak akan menemukan bahwa pangan itu ternyata prioritas ya. Gitu. Kalau kita berpikir kritis, kita akan menemukan pangan itu prioritas.
ya termasuk kesehatan dan energi. Karena apa? Ada kalimat serta dimungkinkan. Nah, kalau serta dimungkinkan bukan tidak dimuat ya, tapi tentu peluangnya tidak sebanyak pangan, kesehatan, dan energi. Itu critical thinking teman-teman. Nah, ketika critical thinking teman-teman sudah teman-teman capai itu kemampuan itu, lanjutkan dengan kemampuan kreatif, memformulasi judul dengan misalnya menghubungkan pengaruh gitu ya, menghubungkan apapun itu gitu ya, menghubungkan isu-isu pendidikan gitu ya dengan pangan, dengan kesehatan, dengan energi itu, atau pangan atau kesehatan, atau nah itu kreatif gitu ya. Nah, terus tidak cukup dengan kreatif juga, tambah kompleks problem solving. Kenapa? Karena ciri khas dari RIM itu interdisipliner. Jadi teman-teman harus punya kemampuan interdisipliner. Jadi dilihat nanti pangan, topik ini dilihat dari ahli pangan, dilihat dari orang pedagogi, dilihat dari lingkungan, dilihat dari etnoscience tuh. Tuh, jadi berpikirnya kompleks. Jadi 3 aja tuh kemampuan yang harus teman-teman miliki. Bukan hanya kemampuan untuk ngusulin proposal ya, ngajar pun harus punya kemampuan kreatif, thinking, critical thinking, and complex problem solving. Nah ini sekilas RIM kompetisi. Nah ini lalu ikutin tuh ya. Ini seperti apa? Ini mungkin berulang ya, tapi tidak apa-apa. Ikutin. Jadi yang paling penting itu ikutin sesuai dengan juknis di mereka. Misal, sistematikanya ada judul riset. Teman-teman simpanlah judul riset di awal. Jangan abstrak dulu gitu. Tadi tipsnya. Jadi judul riset tipsnya itu 3. Ya, ada potensi novelty, potensi urgensi atau implikasi, dan relevan. Nah, kalau mau submit ke RIM kompetisi ya relevan dengan topik-topik di RIM kompetisi tadi, topik yang prioritasnya tadi kan ya, pangan, kesehatan, dan energi. Kaitkan isu-isu pendidikan dengan pangan, kesehatan, teknologi, bisa salah satu, bisa dua-duanya, bisa ketiganya, sehingga interdisipliner. Kedua, abstrak. Kalau judul itu tadilah ya, seperti pintu masuk rumah, maka abstrak ini saya sering sebutnya itu, jadi pertama orang si reviewer itu ngebuka pintu udah kelihatan tuh. Wah, di abstrak ini. Kelihatan ada fakta gitu, kelihatan ini, wah ini ternyata di abstrak ini makin kelihatan ini nih. Tujuannya, oh masalahnya, oh tujuan dan masalah ini kalau kita pelajari ini di abstrak ini betul-betul ini tujuan dan masalah yang urgen ini nih. Betul-betul ini tujuan dan masalah yang novelty ini. Betul-betul tujuan dan masalah yang sangat relevan. Nah, itu pastikan tuh di abstrak tuh. Jadi jangan begitu-begitu aja nyusun abstrak itu. Pastikan ada misi dalam abstrak itu. Ada misi menaklukkan gitu ya. Menaklukkan penilai gitu ya. Karena prinsip judul, prinsip abstrak itu menariknya itu bukan menurut Bapak Ibu. Tapi menariknya ya menurut penilai, menurut penelaah, menurut lembaga yang akan mengeluarkan dana. Jadi jangan menurut Bapak Ibu saja. Menurut Bapak Ibu menarik-menarik, tapi kalau menurut si pemberi dana tidak menarik, lewat prosa Bapak Ibu. Nah, di sini kemampuan berpikir fleksibel, kognitif fleksibilitas. Dia boleh kaku gitu ya. Jadi menarik di sini bukan menurut Bapak Ibu saja, tapi yang paling penting menarik menurut penelaah, reviewer, si pemberi hibah dana. Nah, itu di abstrak tuh pastikan. Metode gitu ya. Ada, dan metodenya pun clear gitu. Jadi jangan sampai metode yang Anda tulis di abstrak itu tidak mencerminkan kok metodenya begini, masalahnya begini, tujuannya begini. Nah, ini metode ini nggak bisa ini menjawab masalah tuh. Padahal siapa tahu Anda itu di proposalnya jelas itu metodenya. Tetapi si reviewer melihat abstraknya ini kemana ini nggak nyambung. Bisa jadi kesannya tidak bagus. Kesan pertama di review bisa jadi kurang bagus begitu. Sehingga akhirnya sudah ada judgment tuh dari reviewer tuh. Sehingga akhirnya dia tidak lagi maksimal melihat isinya. Khawatir ada reviewer yang seperti itu. Maka bikin judul, bikin abstrak sekali lagi menarik, bukan menurut Bapak Ibu,
menarik menurut si penelaah, si reviewer, penilai proposal, si pendana hibah. Pastikan tuh ya di abstrak itu. Pendahuluan ya sama ya, nyambung lah ya antara latar belakang. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan terlalu latar belakang ini juga cari latar belakang yang betul esensial ya. Jadi tidak usah ke hilir ke girang ya. Cari latar belakang yang betul-betul esensial dan betul-betul hubungannya kuat sehingga dia menjadi dasar masalah gitu ya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman ada rumusan masalah 7 gitu ya. Nah, maka latar belakang ini sudah mengarahkan ke 7 dari rumusan masalah itu. Nah, kalau tujuan ya sederhananya ya tujuan menjawab masalah. Hipotesis solusi ya didesain oleh teman-teman asumsi-asumsi solusinya. Dan yang paling penting ini state of the art-nya. Nah, jadi teman-teman ini membangun seninya di sini. Jadi proposal itu yang paling besar penilaiannya itu di bagian pendahuluan itu di state of the arts-nya. Jadi jadi kata kuncinya bagaimana teman-teman melakukan analisis state of the art itu ya, evaluasi gitu ya, bukan hanya analisis saja, mengevaluasi riset-riset sebelumnya gitu ya, yang telah dipublikasikan sehingga ketemu gap-nya, ketemu posisi teman-teman itu di mana. Nah, itu kebaharuan itulah posisi teman-teman. Nah, ini penting. Nah, state of the arts ini ya, jangan teman-teman akalin gitu. Akalin tuh begini. Saya punya judul A. Nah, saya cari jurnal-jurnal yang mendukung A. Hati-hati. Karena yang akan mereview, yang akan menilai itu orang-orang yang pakar, yang sudah puluhan tahun di bidangnya. Dia paham. Kalau Ibu Triki itu dia paham begitu. Maka komprehensif begitu. Jadi jangan sampai ibu mengatakan ini adalah baru. Padahal baru 2 artikel yang Ibu analisis. Ini adalah baru. Padahal itu artikel yang sudah 10 tahun yang lalu yang teman-teman analisis. Clear, bangun state of the art, cari literatur yang RM kalau dalam bahasa saya ya. Literatur yang RM. R yang pertama apa? Robust. Pastikan itu sandal. Pastikan itu kredibel. Kalau teman-teman citasi, pastikan. Kalau pakai dalam negeri ya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, ya enggak apa-apalah sampai Sinta 4, 5, 6. Cuma jangan kebanyakan. Banyakin di Sinta 1, Sinta 2-nya. Kalau pakai artikel internasional, ya yang QQ itu di Scopus, di West dipakai. Jangan sampai pakai blog gitu ya. Jangan. Kalau teman-teman mau citasi dari lembaga tentang pangan, ambil PBB, ambil FAO, ambil UNESCO, itu kredibel tuh. Pastikan. Jangan nulis pangan, terus teman-teman ngambil citasi dari blog yang judulnya merah jambu misalnya. Meskipun ada tulisan pangannya. Robust yang pertama. Yang kedua masyhur. Ini RM ya. Yang pertama robust, yang kedua masyhur. Masyhur itu banyak yang citasi. Jadi jangan sampai, oh ini kredibel. Tapi belum ada. Setelah 5 tahun nggak ada yang citasi itu artikel. Setelah 2 tahun nggak ada yang citasi. Minimal ada yang citasi. Ya 3 udah cukup deh. 5 gitu ya. Sudah ada yang citasi. Lebih banyak, lebih kuat itu sebuah temuan jika dia banyak yang citasi. Jadi makin banyak yang citasi makin bagus. Tuh, RM robust, M-nya itu masyhur, lalu relevan. Nah, relevan dengan topik riset yang teman-teman akan lakukan. M yang terakhir mutakhir, terutama ya bagi artikel-artikel jurnal-jurnal sosial humaniora yang mutakhir ya. Ya, disarankan 5 tahun terakhir ya. Ya, kalau mentok-mentok 10 tahun terakhir tidak apa-apa, tapi usahakan 5 tahun terakhir. Kecuali kalau itu buku babon, itu boleh. Boleh, tapi masa iya babon semuanya. Jadi ini kunci dari state of the art itu berimbang dan ambil artikel yang RM tadi ya.
Itu dicek oleh teman-teman. Nah, ini clear ya. Ini yang penting juga di sini. Kerangka berpikir dan nilai strategis. Jadi di sini itu nanti ini akan memperkuat sebenarnya urgensi yang teman-teman tadi. Kalau di judul kan masih segitulah, masih orang-orang masih review masih menurut ini kayaknya bagus urgensinya. Nah, di kerangka pikir ini Mas kuatin lagi dan nilai strategisnya. Ya, menjelaskan arti penting dari kegiatan signifikan, nilai strategis, potensi dari hasil riset yang dicapai. Deskripsikan dengan singkat. Nah, makanya dengan singkat ambil poin-poin esensial. Nah, kalau perlu di sini disebutkan nih lembaga-lembaga yang memerlukan itu siapa, sampai dan kami sudah melakukan MOU dengan dinas pendidikan ini, itu boleh. Itu jadi memberikan standar maksimal lebih dari yang lain. Jika dana ini dinaik, maka sudah ada dinas pendidikan ini siap akan mengimplementasikannya. Kami telah melakukan penandatanganan nota kepahaman nomor sekian dan kami lampirkan. Kan keren reviewer itu ngelihatnya, gitu ya. Reviewer itu ngelihatnya. Tadi ini ya, nah ini peta jalan nih teman-teman nih. Ini sekali lagi RIM itu basisnya selain tadi ya novelty, urgensi, relevansi, basisnya itu adalah rekam jejak teman-teman. Rekam jejak itu 3 yang paling penting. Rekam jejak publikasi, rekam jejak riset, dan rekam jejak aktivitas teman-teman lainnya. Nggak boleh lah teman-teman pernah jadi sekjen PBB, terus ada topiknya nggak sesuai dan nggak usah dimasukkan. Ya. Pak RT nggak usah disebutkan tuh rekam jejak teman-teman. Kecuali kalau pekerjaan itu ada hubungannya dengan topik riset teman-teman. Nah, ini penting. Dan rekam jejak ini bukan hanya dibangun pada saat riset atau 1 tahun, 2 tahun, riset yang tahun kedua, ketiga. Bukan hanya itu, tapi background-nya. Jadi kalau teman-teman misalnya akan riset tentang hubungan begitu ya, antara antara kearifan lokal di suatu daerah dengan ketahanan pangan, teman-teman bangun di peta jalan berisinya itu. Peneliti kami sejak 2015, Anthony sudah sering melakukan riset tentang ini. Juliet ini. Jadi orang tuh yakin, oh iya bener ya, memang rekam jejak dia memang di sana. Tidak usah semuanya punya rekam jejak. Tetapi ketua ini paling penting ya, disupport oleh yang lain. Nah, kalau teman-teman mau interdisipliner, membutuhkan 5 disiplin. Ya 5-5-nya harus ada di sana. Harus terlihat di peta jalan itu. Dan nanti di CV teman-teman. Jadi jangan ada yang bolong begitu ya. Nanti di CV teman-teman dibuktikan ada publikasinya banyak, rekam jejaknya banyak. Makanya memang RIM ini mensyaratkan kalau tidak berubah ya, ketuanya itu kan harus doktor. Harus S3. Nah, ini dibangun tuh rekam jejak itu. Ya mungkin 3 tahun sebelum 2025, Anthony meriset apa, ini meriset apa. Nanti dibikin peta, dibikin bagus lah. Dibikin sehingga tergambarlah peta jalan. Sehingga orang RIM kalau mau ngasih dana tuh yakin, oh iya ini memang sudah punya rekam jejak di sana, baik risetnya, baik publikasinya, baik experience activities-nya gitu ya. Mau punya penghargaan misalnya di bidang pangan, misalnya jadi model pangan di kampus UAD misalnya Bu Ika, dan itu boleh tuh diberikan tuh sertifikat dari Pak Rektor. Tapi juga jangan karena ada informasi begini dari saya langsung besoknya dikasih sertifikat ya, jangan juga ya. Nah ini yang 5 itu penting. Sama ini metodologi juga menggambarkan. Jadi kasarnya metodologi itu kalau teman-teman punya 3 problem, punya 3 tujuan, minimal reviewer ketika baca metodologi saudara, oh iya, ini nih metode ini nih dia akan bisa menjawab pertanyaan yang ini nih. Ini metode yang ini nih menjawab pertanyaan yang kedua nih. Metode ini nih menjawab pertanyaan, harus seperti itu. Jadi jangan sampai metodenya itu ada 3, sementara tidak satu pun di metode yang Anda tulis akan meyakinkan reviewer bahwa metode itu akan menjawab tujuan. Metode yang Anda muat
dalam bagian metodologi harus meyakinkan reviewer dengan bahasa yang simpel, singkat, logis, solid gitu. Ini akan bisa memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Nah, ini teman-teman harus bikin strategi itu. Misalnya di metode masalah yang berkaitan dengan ini. Nah, atau gayanya sih terserah teman-teman ya. Tapi intinya reviewer ketika baca paragraf misalnya, kalau dibentuk paragraf, kalau dibentuk poin-poin misalnya, ketika reviewer baca, oh iya ya, ini nih paragraf ini akan menjawab nih masalah yang pertama nih. Dan ini betul ini, betul nih, metode ini sudah teruji nih. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Ini metode penting. Ya, ini kalau ini jangka waktunya ya, ini jangka waktu menggambarkan urutan tahapan riset sama ini. Jadi teman-teman nanti jangka waktu kegiatan itu sama ya, basisnya dari tujuan, basisnya dari masalah. Kalau RIM kompetisi maksimal 3 tahun ya. Nah, cek lagi yang 8. Outputnya diminta apa? Di RIM itu disebutkan outputnya. Luaran atau output berupa KTI. Nah, ini dan atau berarti ada peluang sebenarnya. Bagi yang logis HKI ya bagus. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman bisa dan gitu ya. Tapi kalau hanya atau aja enggak apa-apa. Nah, itu luaran outputnya. Spesimen ilmiah ataupun data ilmiah secara dapat dilengkapi dan produk, prototipe atau model. Perincian output juga dituliskan dengan jelas jumlahnya. Jadi teman-teman jumlahnya dituliskan. Kalau perlu mau submit ke jurnal apa, dituliskan jurnalnya. Sehingga orang itu dari reviewer melihat mutu jurnalnya. Oh iya, mutunya ini jurnalnya bagus ini. Q1, Q2 gitu ya, disebutkan tuh. Nah, tapi teman-teman harusnya bisa mencapainya juga ya. Kan mutunya di setiap akhir periode kegiatan harus jelas. Jangan sampai jurnal bereputasi Q2. Nah, itu kan baru jumlah. Bereputasi Q2 tapi belum jelas. Nah, tapi kalau teman sebutkan jurnal yang akan kami tuju adalah Journal of Heritage misalnya. Bereputasi Simago Q2, Terindeks, Scopus. Dituliskan di sini dengan jelas nih. Gitu ya. Luaran ini dituliskan dalam bentuk indikator kinerja riset yang akan dicapai. Presentasinya itu ada di format ya. Nah, ini penting juga. Jadi banyak sekali ketika kami lihat itu proposal itu hanya menyebutkannya bereputasi global, bereputasi internasional, satu tidak. Sebaiknya agar bahasanya jelas, jurnal apa yang mau teman-teman tuju. Meskipun nanti gitu ya, setelah teman-teman import ke jurnal itu, tentu kan teman-teman harus mengukur diri tuh. Mengukur diri ya. Karena nanti tim reviewer juga ngecek CV teman-teman dengan ngecek luaran ini gitu. Jangan sampai CV teman-teman itu masih levelnya di bawah gitu ya. Tapi ternyata ingin outputnya itu di yang tinggi. Ini nanti reviewer bilang, wah ini sedang ngehalu ini gitu ya. Tapi cek juga. Jadi makanya kenapa basisnya tadi rekam jejak. Clear ya. Pastikan nanti teman-teman yang akan nulis artikel, yang akan submit proposal maksud saya, sudah ada publikasi di jurnal-jurnal yang sesuai dengan output teman-teman ya levelnya, dan diusahakan topiknya sesuai gitu. Ini tentang luarannya. Jadwal kegiatan saya pikir ini biasa aja. Nah, anggaran ya sekarang teman-teman ikutin, nyusun dulu anggaran, silahkan sesuai formatnya, ikutin aja. Nanti biasanya anggaran itu ketika teman-teman satu tahapannya kan lulus administrasi, teman-teman. Kalau lulus administrasi, kemudian lulus substansi. Nah, setelah lulus substansi, nanti akan ada klarifikasi dan konfirmasi RAB. Nanti didiskusikan RAB. Didiskusikan ya. Nah, yang ke-11, daftar pustaka ya, saya pikir sama lah. Nah, ini hampir sama dengan yang sains juga ya. Jadi teman-teman ini saklek di kita itu ya. Kadang-kadang karena yang ngusulin itu banyak begitu ya. Meskipun boleh jadi itu judulnya tuh bagus ya. Dilihat dari absennya keren gitu ya.
Tapi itu kan tidak akan masuk ke reviewer substansi. Kalau teman-teman gagal di seleksi administrasi. Ini saran saya, seleksi administrasi itu ikutin apa yang ada di Juklak. Kalau di Juklak minta sistematika proposal seperti itu, ikutin. Kalau di Juklak minta ketuanya harus S3, ikutin. Kalau di Juklak minta harus ada kolaborasi dengan BRIN, ikutin. Kalau di Juklak minta ditandatangan oleh pimpinan universitas, ada capnya, ada tanda tangannya, basah, ikutin. Nah, karena sayang teman-teman, kalau kagak ngikutin itu sebagus apapun, nggak kita cek dulu substansinya. Nah, ini kadang-kadang karena kalau banyak ya mau gimana. Teman-teman ikutin tuh ya. Ini mah please ikutin aja. Cermati tuh teman-teman tuh persyaratan administrasinya. Misalnya diminta S3. S3 ikutin. Pelajarilah teman-teman ya. Baik RIM kompetisi maupun RIM ekspedisi. Ah, ini yang tadi saya sampaikan nih. Jadi penilaian jadi setelah teman-teman lulus administrasi gitu ya, nanti akan masuk ke penilai substansi oleh reviewer ya, komite penilai yang ditugaskan oleh RIM. Penilai substansi dimasukkan untuk mengetahui kebaharuan tema riset dan bobot ilmiah. Nah, jadi tadi lagi ya kebaruannya. Jadi apa yang dinilai? Nah, ini jadi teman-teman dicek ini 40% ini ya bobot 40% ini bobot satu kualitas rekam jejak tim periset. Coba bayangkan ya. Jadi dari mulai sekarang teman-teman wajib nih, ini nilainya besar nih. Reputasi, konsistensi, pengalaman riset di bidangnya. Ini di CV-nya itu ya, diatur sedemikian rupa CV itu. Riwayat pendidikan, pekerjaan, kegiatan riset, latar belakang riset, ini dan peta jalan riset yang tadi saya sampaikan. Ini besar, 40% bobotnya. Ya. Kerangka berpikir. Nah, ini di metode. Nah, tadi ini sering pastikan metodenya clear dengan masalah, dengan tujuan. Syukur-syukur teman-teman bisa mencoba new method ya. Metode baru ini pun 40%. Nah, ini luaran pun yang tadi saya sebutkan begitu. Jurnalnya apa? Ini pun bobotnya 20%. Nah, jadi teman-teman ini clear ya, ini penilaiannya. Jadi memang yang tadi tips-tips yang tadi saya sampaikan, tinggal teman-teman elaborasi saja. Nah, elaborasi nanti teman-teman akan ini akan mendapatkan proposal yang sesuai. Ini saya berbagi tips ya. Nih, yang tadi yang saya dapat didanai yang apa namanya? RIM ekspedisi. Jadi gini nih kisahnya nih. Saya itu sedang scroll Instagram, teman-teman. Sedang rebahan ya, karena meskipun bukan generasi Z, kalau Mbak Ika mungkin masih generasi Z ya. Saya juga suka rebahan ya. Dan saat rebahan itu, saya kemudian mendapatkan konten lah yang judulnya itu di IG nih. Gak banyak yang tahu suku penjaga hutan hujan terbaik ada di Indonesia gitu ya, ini di IG-nya. Sebentar ya, saya coba klik IG-nya dulu ya. Oke. Wika maaf ya, saya ngelantur ke sana kemari ya. Ya, nggak apa-apa. Malah itu Ini yang paling kita butuhkan ini, Kang, kayaknya. saya coba. Nah, IG-nya kayak begini nih. Hmm. Terlihat Wika? Dunia ada di Indonesia.
Keren nggak Ya, tuh? tidak Kutip masuk. dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang kayu untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Ini adalah tempat tinggal para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam area ini tidak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Terus, ada juga Borong Batasaya, artinya hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan demi kepentingan seperti membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon wajib menggantinya dengan 2 pohon. Dan nantinya pemimpin adat yang akan menentukan lokasi penanaman untuk pohon penggantinya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya. Nah, Sobat Aksi, apa pendapatmu tentang budaya menjaga hutan dari suku Kajang ini? Kira-kira apa lagi budaya nenek moyang kita yang perlu dilestarikan dalam menjaga hutan kita? Komen di bawah. Nah, itu sebentar. Nah, itu. Jadi dari IG itu teman-teman ya, saya langsung saya coba deh. Nah, ini yang saya sebut tips yang pertama itu cepat dan tepat merespon momentum ya. Jadi kadang-kadang topik itu tidak sedang kita sengajai mencari topik begitu ya. Tetapi ketika ada konten dari medsos, wah ini langsung kan ini menarik nih topiknya nih. Kemudian saya coba ini yang disebut dengan cepat dan tepat merespon momentum ya. Kemudian saya dalamilah karena kan tugas dosen, tugas peneliti kan tidak boleh langsung percaya begitu ya. Tidak boleh langsung percaya. Kemudian saya coba dalami. Saya masuk ke situs Washington Post. Saya pelajari itu di situ, dikliklah di sini ada nanti. Sama, ternyata informasi yang ada di IG dengan situs aslinya saya baca. Oh, ternyata sesuai. Berarti IG ini ya dia bukan hoax ya, tapi dia informasi yang hak gitu ya kalau dalam bahasa UAD. Jadi bukan hoax tetapi informasi yang hak gitu ya. Informasi yang ya dapat dikonfirmasi. Kemudian saya dalami. Nah, sejatinya sebenarnya ketika teman-teman merumuskan topik gitu ya, bermedsos, kemudian teman-teman mengkonfirmasi informasi, pada saat sebenarnya teman-teman itu sedang berliterasi informasi. Jadi inti yang paling penting dari literasi informasi itu kan informasi masuk ya teman-teman saring informasi itu. Dalam bahasa kognitif yang disebut saring itu ya analisis, ya evaluasi gitu. Jadi jangan langsung mau sharing aja, analisis dulu, evaluasi dulu, pastikan sumbernya, kontennya, manfaatnya apa, baru eksekusi. Apa mau di-keep informasi tersebut atau mau di-share. Nah, sebenarnya ini penting bagi periset, bagi dosen punya literasi informasi ini. Nah, ini yang kemudian aksi dari ketika saya setelah IG, kemudian saya dalamin di Washington Post. Wah, ini juga bagus, saya punya kesimpulan. Setelah saya lakukan analisis dan evaluasi, saya punya kesimpulan, ini saya harus melakukan aksi. Nah, aksi itu kan bisa mengkreasi sebuah ide gitu ya. Bisa sharing gitu kan. Bisa keep. Nah, ini meskipun ini bagus kontennya nih, tapi kalau ini akan meresahkan gitu ya. Mudorotnya tidak lebih sedikit daripada maslahatnya, ini orang khawatir interpretasi ini saya keep aja. Alah, kalau itu informasi yang nggak benar, saya cuekin. Nah, itu sebenarnya ketika teman-teman sedang seperti ini sedang teman-teman melakukan literasi informasi. Nah, ini saya ingin tunjukkan bahwa literasi informasi itu bisa didanai rupanya. Dari asalnya hanya terinspirasi dari sebuah Instagram. Nah, ini literasi informasi. Jadi cepat dan tepat merespon momentum terhadap informasi yang kita peroleh, lalu kita sharing, lalu lakukan aksi, itu sejatinya teman-teman telah melakukan literasi informasi. Apa sih esensi literasi informasi? Jadilah penilai yang A, I, U, E, O. A itu penilai yang adaptif. I itu penilai yang inklusif, dia tidak diskriminatif. U itu yang utuh, gitu ya. E itu yang menjaga etik. O itu yang otentik. Jadilah penilai yang seperti itu. Jadi dapat medsos dari apapun, gitu ya. Nah, ini jadi tips yang pertama,
cepat dan tepat merespon momentum. Ini tidak disengaja, saya nggak kepikiran. Tadinya akan mendapatkan topik tentang suku Kajang. Jadi medsos pun ada manfaatnya rupanya. Lalu yang kedua, jadilah inisiator. Jadilah pelopor, bukan pengekor. Nah, jadi setelah saya dapat IG ini, saya WA beberapa orang yang relevan. Ini 17 Januari 2024. Saya WA, Assalamualaikum Mas, ke satu orang nih. Jawabannya, Waalaikumsalam Pak. Dia nggak respon banyak nih. Nah, udah saya lewat yang begini. Nggak respon banyak. Saya coba WA ke orang yang kedua. Assalamualaikum Prof, gimana kabarnya? Dia jawab, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang Deni, gimana kabar Kang? Baik, Alhamdulillah. Prof, ini kalau yang sebelah kiri teman yang sudah sering komunikasi dengan saya, jadi tidak bahasanya saya sesuaikan. Lalu yang kedua ini jarang komunikasi nih, tapi saya pikir dia orang Kajang itu, orang Sulawesi Selatan kan? Prof, pernah terlibat riset atau tertarik dengan suku Kajang? Lalu dia jawab, dulu pernah saya terlibat. Nah, ini saya bilang ini calon mangsa gitu kan? Ini calon mangsa gitu kan. Nah, kemudian baru setelah itu, oke lah, baru setelah itu kita bisa kolaborasi untuk hibah riset tim ekspedisi terkait topik etnopedagogi. Masya Allah, siap. Nah, itu yang akhirnya tips cara membangun tim. Jadilah teman-teman itu inisiator, pelopor ya, bukan pengekor. Republik ini harus membiasakan jadi pelopor, bukan pengekor kemajuan zaman ya. Nah ini antusias, dorong kolaborasi berkualitas. Jadi iseng tuh teman-teman tuh nanti tuh WA tuh calon kandidat itu, calon anggota itu. Antusiasnya biasa nggak? Atau saya mah siap aja kalau ditugaskan Pak Dekan. Saya mah siap aja kalau ditugaskan kepala bidang riset dan inovasi. Saya mah siap aja kalau partnernya dengan Bu Ika. Lah janganlah yang begituan ya. Dari yang betul-betul punya antusias. Karena antusias itu pengalaman membuktikan akan mendorong kolaborasi yang berkualitas. Kemudian kita sesama tim, ayo teman-teman kita kepoin. Nah, poin esensial, bukan make up panduan. Teman-teman jangan terlalu ngepoin. Kenapa logo BRIN warna merah gitu, enggak usah ya. Enggak usah dulu ya itu. Nanti kalau ada sosialisasi BRIN boleh. Kepoin, poin esensial dari panduan pelaksanaan RIM ekspedisi gelombang 2 tadi sudah saya sampaikan. Ilmunya apa? Ngepoin ini ilmunya 3, critical thinking, creative thinking, dan complex problem solving. Itu ilmunya. Nah, kita baca nih dan teman-teman, tema riset pada program ini gelombang 2 adalah ekspedisi dan eksplorasi keberagaman masyarakat dan budaya Indonesia. Ini tema riset di 2024. 2025 saya tidak tahu temanya. Apa masih seperti ini atau ada tema baru. Tuh saya tebalin tuh. Ekspedisi dan eksplorasi keragaman masyarakat dan budaya Indonesia. Luarannya, ini kan penting nih. Teman-teman tuh, kalau di ekspedisi itu cukup Q3. Ya, terus kita dalamin lagi. Apa sih batasannya? Tuh, riset ekspedisi, kegiatan yang berhubungan dengan riset dan penjelajahan di wilayah yang relatif baru. Tuh coba. Jadi nanti mendesain lokus itu harus teman-teman yakinkan to reviewer bahwa tempat ini jarang atau relatif baru atau kurang dikenal. Itu dicek. Di daerah tertentu ya, riset eksplorasi, kegiatan riset, ya kita clear ini yang penting-penting nih. Bukan berupa usulan riset berbasis lab, kajian ilmiah dan atau penggunaan data. Nah, dia memang ini eksplorasi. Bukan pengujian alat, bukan merupakan survei, bukan. Jadi dicek ini semua, memastikan proposal yang kita buat itu, kriterianya kita pelajarin, keanggotaan tim riset dapat merupakan kolaborasi lintas institusi, perguruan tinggi, dan ini ada kata-kata nih yang relevan dengan disarankan. Melibatkan anggota dari perguruan tinggi lokal terdekat tujuan. Makanya saya ambil orang yang terdekat suku Kajang. Ada di sana Unhas, ada UIN Alauddin gitu ya, ada beberapa universitas. Nah ini, terus saya lagi apa persyaratan substansinya kita dalamin lagi ya. Urgensi, nih yang ketiga apa? Ketua dan tim riset memiliki peran kesesuaian pakar. Terus kita pelajari. Nah,
Kemudian bagaimana kami menyusun proposal, bagaimana kami bekerja. Jadi saya sepakat dengan tadi teman-teman di saya. Yang penting itu ikhtiar. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, ikhtiar maksimal, sempurna tawakal. Itu yang paling penting. Kita sudah baik-baik, sudah ngikutin semua ketentuan juklak, juknis, sudah dengerin paparan dari orang BRIN. Pada akhirnya Allah itu pemberi rencana terbaik, takdirnya yang terbaik. Maka tugas kita, saya sampaikan ke teman-teman, ikhtiar maksimal, sempurnakan tawakal. Lalu yang kedua, bangun nilai-nilai di tim itu. Bahwa nyusun proposal itu hakikatnya untuk kita sendiri manfaatnya. Kenapa? Ketika kita nyusun proposal, sebenarnya kita tuh sedang mengembangkan skill essential preset. Berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah kompleks, kolaborasi, dan komunikasi. Di mana-mana dosen periset yang berpikir kritis, yang kreatif, yang pemecahan masalah kompleks, jago kolaborasi, pinter komunikasi, pasti sukses. Nanti cek sama Pak Dekan tuh ya, di fakultasnya. Ini kok dosen ini sukses ya? Pasti itu mikirnya kritis tuh. Kreatif, pemecah masalah kompleks, suka kolaborasi dan komunikasi. Lalu di tim kadang-kadang ya nyusun proposal tuh kadang-kadang saya kok bekerjanya banyak. Dia mah hanya ngeliat-liatin doang gitu ya. Fokus pada kelebihan, bukan nyari-nyari kesalahan dan kelemahan anggota tim. Semua orang punya kesalahan. Bangun aura positif dalam tim. Kembangkan wisdom. Baru kasih freedom untuk anggota itu ya. Lalu kontribusi esensial bukan kontribusi yang ecek. Saya mah ini ngetik aja salah satu. Jangan. Ngetik itu bukan periset. Ngetik itu bisa siapa saja. Tapi pastikan setiap tim, anggota tim memiliki kontribusi esensial, bukan kontribusi ecek-ecek. Biasakan analisis, refleksi, antisipasi, dan tindak lanjut. Ini penting untuk memperbaiki proposal. Kita analisis dulu. Oh, minimal analisis itu bandingin proposal kita dengan juklak dan juknis yang ada di RIM. Oke, kita refleksikan kekuatannya di mana, kekurangannya di mana. Oh, ternyata oke, kita antisipasi dengan ini. Oke, setelah kita lakukan analisis, kita lakukan kita atau antisipasi, oh kita langsung drafting proposalnya. Kayak gitu ditindak lanjuti. Nah, tadi ya, pastikan di proposal itu referensinya RM. Nah, ini kepoin ide. Banyakin teman-teman tuh ngepoin ide, ngepoin gagasan, ngepoin pendekatan, ngepoin metode, bukan ngepoin personal ya. Nah, ini yang saya sampaikan juga ke teman-teman. Kebetulan saya masih suka mendaki Gunung Bu Ika ya. Jadi saya sampaikan nulis prosa itu kayak filosofi pendaki itu. 90% bahagia saat mendaki, saat berproses. Kan pendaki itu ingin melihat golden sunrise, teman-teman. Ingin melihat matahari terbit kan, indah sekali itu, kayak emas itu ya, kuning merah itu memang gitu. Tetapi tidak ada yang jamin ketika kita di puncak kita akan mendapatkan golden sunrise. Bayangkan kalau itu dijadikan tujuan kita gitu. 95% dijadikan tujuan kita itu golden sunrise. Hasilnya kita akan kecewa. Kita malas berharap. Kita membangun nilai nggak boleh berharap karena takut kecewa. Nah, dibalikin lah teman-teman, pakai filosofi pendaki. 95% bahagia saat mendaki dan 50% saat sampai di puncak. Dan yang terakhir, penolakan adalah penerimaan yang tertunda, teman-teman. Nah, itu kemudian itu filosofi itu saya sampaikan ke teman-teman semua. Kemudian dibuatlah judul riset eksplorasi etnopedagogi kearifan lokal Amatoa suku Kajang dalam sebagai the world's best reinforced guardians. Ketuanya, anggotanya ini lintas universitas nih. Ada dari Unhas, UIN, ada dari BRIN juga ya. Ini interdisipliner. Lalu, nah ini yang paling penting ini di proposal itu, tabelin informasi penting dalam proposal. Terutama informasi-informasi yang akan mendapatkan penilaian yang bagus. Misalnya, dalam hubungannya dengan wilayah. 3 dimensi etnopedagogik. State of the art-nya kita tebelin. Novelty-nya kita tebelin. Nilai strategisnya kita tebelin. Ini mengundang reviewer untuk
mengkonstelasi gitu ya. Jadi dia bisa mengaitkan konsistensi itu antara judul, abstrak, latar belakang sampai ke isi proposalnya. Nah, itu Bu Ika yang bisa saya sampaikan. Jadi terakhir, penolakan adalah penerimaan yang tertunda, guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Mangga silakan Bu Ika kalau ada yang mau didiskusikan. Baik. Terima kasih banyak, Kang Denny. Ini tipsnya dari slide pertama sampai slide terakhir tuh berbahaya semua. Di capture semuanya ini, Kang Denny sama Bapak Ibu dosen ini ya. Karena memang semua informasi yang disampaikan oleh Kang Denny tadi sangat mendetil dan juga sangat kritis sekali sehingga kami bisa dengan mudah sekali mencerna informasi yang tadi disampaikan. Baik, namun demikian Bapak Ibu, saya yakin sekali Bapak Ibu juga banyak sekali yang ingin ditanyakan kepada Kang Denny. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand apabila ada yang ingin dikejar ya informasinya silakan. Monggo Bapak Ibu. Atau lagi sibuk mencari anggota ini kayaknya. Mencari anggota. Sudah siap-siap menyusun tema-tema. Izin Bu Ika. Ini ada Bu Lina ini. Monggo Bu Tapi Lina. izin off cam nggih Pak Denny. Oh, nggak apa-apa, silahkan. Nggih, Masya Allah luar biasa sekali ya menurut saya paparan yang sangat inspiratif seperti itu. Kebetulan Pak Denny, perkenalkan saya Lina Handayani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tetapi saya lebih cenderung ke agak sosial ya, karena bidang saya di FKM adalah pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku seperti itu. Sehingga sebenarnya banyak topik yang perlu dieksplor dan kadang muncul blinknya itu, tapi ya sudah hilang ditiup angin gitu Pak Denny. Seperti itu kira-kira kiatnya untuk mengikat blink itu biar nggak menguap seperti apa. Kemudian yang kedua, seringkali kita atau saya nggak usah kita lah, saya ya itu agak wonder gitu, bagaimana untuk mengejar terutama target timeline luaran gitu Bapak. Timeline luaran terutama publikasi karena pertama ketatnya persaingan di publikasi yang bereputasi yang kadang lama sekali untuk waktu reviewnya seperti itu. Mungkin ada, saya tidak bilang trik ya, kok trik strategi seperti itu based on best practice-nya dari Bapak supaya muncullah semangat untuk lebih maju gitu ya Bu Ika. Saya malu sama Bu Ika ini udah sangat senior tapi kalah jauh dari Bu Ika. Matur Boten nuwun. Ibu, Sukses. nggih. Kondur sami Ibu. Saya kira langsung dijawab saja nggih Kang, sambil menunggu nanti Bapak Ibu ada ide-ide lain dalam diskusi nggih. Monggo silakan Kang Denny. Masih Bu Ika, cuma saya izin ya, ini saya sudah diingatkan 10.30 harus ke UPI ya. Oke, Jadi siap-siap. dan kita bisa maksimalkan ya. Oke, Oke, betul Ibu. Jadi ada ting gitu ya, ada blink ya. Jadi blink itu tipsnya karena dia itu kan lintasan. Namanya lintasan tuh set dan memang dia cepat menguap. Itu memang tipikal blinknya. Jadi selamat dulu sama Bu Ika, sama Bu siapa Lina, Bu Lina ya. ya. Karena berarti sudah sesuai dengan kriteria blink. Lalu bagaimana begitu ya agar itu tetap bertahan? Saya kadang-kadang itu suka menulisnya. Itu kadang-kadang saya suka menulis di notes gitu ya, di smartphone gitu atau di mana itu saya tulis. Dalam posisi apapun saya tulis. Karena itu kadang-kadang belum tentu kembali lagi. Kalaupun kembali lagi tidak secantik yang pertama gitu blink itu. Jadi itu ya Bu Bu Lina ya. Jadi tipsnya ya Baik-baik. Ibu catat dimanapun Ibu catat ya silahkan. Yang kedua betul ya. Jadi yang kedua strategi yang kami lakukan sebenarnya artikel itu sudah artikel untuk publikasi sudah kami strategii gitu ya sejak kami nyusun proposal sebenarnya Bu Lina. Kenapa? Karena di proposal itu pasti nanti sudah ada kerangka teori itu sudah ada tuh untuk bahan artikel. Pasti sudah ada sebagian tujuan. Pasti sudah ada sebagian masalah. Nah, apalagi kalau di proposalnya tadi Bu Lina menggunakan pendekatan RM dan RM. Jadi itu sebenarnya kalau proposalnya sudah clear, sudah bagus, itu sebenarnya sudah merupakan 50 atau 60%
dari artikel. Jadi itu pastikan tuh ya. Jadi proposalnya terutama saran saya kalau jurnal internasional minta 35 referensi ya di proposalnya ya melebihi itu sehingga nanti teman-teman tinggal melanjutkan. Jadi tips yang pertama, yakini bahwa proposal itu adalah awal untuk menulis artikel. Itu yang pertama ya. Jadi dari proposal itu sudah mulai. Terus yang kedua, kan riset ini kan selalu ada dua tuh ya. Desk research gitu ya. Jadi riset seperti teman-teman melakukan pengkajian gitu ya. Ini literature review gitu ya. Itu saya sudah akalin tuh di awal. Jadi sejak di awal kita sudah bicara dulu dan teman-teman sebelum ngambil data lapangan, ini sebenarnya sudah punya potensi beberapa judul artikel dari topik ini. Hanya memang baru bisa critical review. Nah, jadi teman-teman list tuh yang potensi di critical review yang mana gitu ya. Yang mana. Lalu memang tidak bisa semua orang kita langsung beri tugas nulis artikel, tidak bisa. Nah, maka oleh sebab itu tips yang pertama, yang punya experience dulu gitu ya. Kan ada teman-teman yang memang dia punya experience, saya lebih sering nih nulis critical review. Nah, itu bisa diberi amal soleh lah, ledang pahala tuh oleh teman-teman. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi sebelum ngambil data lapangan, itu teman-teman sudah bisa membuat beberapa kandidat artikel untuk critical review atau desk study atau yang lain-lain. Itu bisa dilakukan. Baru yang ketiga, ketika teman-teman telah berhasil mengambil data lapangan, diolah ini kan sambil berjalan ini kan saya minta teman-teman ya. Jadi sambil berjalan itu dinamis gitu, adaptif berpikirnya. Jadi kadang-kadang, lah Kang Denny nih, saya punya ide ini nih. Ini tujuannya sudah ada, meskipun belum selesai diolah semua gitu ya. Belum selesai diolah semua data, tetapi ketika kecukupan informasi sudah ada, itu bisa dibuat dulu tuh artikelnya. Jadi kerja yang saya lakukan itu tidak serial gitu ya. Tidak serial, tetapi simultan gitu ya. Simultan. Nah, itu kita lakukan. Jadi alhamdulillah jadi kemarin itu belum selesai dana ya kita sudah ada yang minimal under review. Minimal under review. Kebetulan syarat di RIM juga cukup masuk akal Bu Lina ya. Jadi tahun pertama targetnya hanya minta under review sebenarnya. Gitu. Jadi targetnya di RIM itu minimal under review di tahun pertama. Nah, di tahun yang kedua yang under review itu menjadi publish, lalu satu lagi under review. Jadi per tahun itu sebenarnya diminta satu artikel publish ujung-ujungnya, sehingga nanti kalau Bu Lina 3 tahun ya punya minimal 3 publikasi artikel. Jadi itu strategi yang selanjutnya, tidak serial ya, tetapi betul-betul paralel, betul-betul paralel. Nah, baru kalau kemudian setelah selesai data kan itu akan lebih banyak peluang lagi. Apalagi kalau RIM ini kan interdisipliner ya, itu pasti topiknya akan banyak. Dan yang selanjutnya tipsnya di instrumen nanti tuh kalau ngambil data tuh sudah diarahkan di instrumennya, Bu Lina. Instrumen ini saya akan highlight nih, ya teman-teman tuh nongkrongin tuh kira-kira butir mana yang bisa memperkuat temuan sesuai dengan topik yang akan Anda tulis. Jadi kadang-kadang saya mesen juga tuh teman-teman, oh saya mau tambah poin ini, baru kemudian dilakukan validasi dan lain-lain. Tapi poin-poin itu sudah di tracer tuh oleh teman-teman tuh. Dari mulai sejak kerangkanya, sejak kisi-kisinya, sampai itemnya, sampai uji cobanya, itu sudah di tracer, set, jadi tinggal diambil. Jadi dikasih coding tuh, nanti dikasih coding. Itu lebih memudahkan, insya Allah. Makasih Bu Lina ya. Ya, Baik, cukup makasih Bu jelas Lina. sekali, nggih. Betul ya Pak, ikatlah ilmu dengan menulis ya Pak, kata Imam Syafi'i. Terima kasih Bu Ika dan Pak Denny. Ya, benar sami Bu Lina. Baik, Pak Denny, ada satu pertanyaan ini di kolom chat terkait dengan pengelolaan anggaran, Pak. Karena kan membernya kan cukup variasi ya, dari luar BRIN dan mungkin ada teman-teman nanti yang ingin melibatkan teman-teman dari BRIN begitu. Nanti pengelolaan dananya bagaimana, Pak? Oke, kalau dananya disimpan di lembaganya ketua ya. Disimpan di Oke, oke. lembaga ketuanya. Kalau ketuanya kan RIM ini bisa dari BRIN ketuanya, bisa dari perguruan tinggi. Nah, kecuali rumah program sebagian besar mensyaratkan ketuanya dari BRIN ya kalau rumah program. Tapi kalau RIM ini kan boleh dari perguruan tinggi, nanti dana itu dikelola
oleh secara ini ya, secara administrasi lah tentunya ya. Kalau ngelolanya sih itu silahkan aja dibangun tuh mekanisme antara tim dan mekanisme penganggaran yang ada di institusi itu. Jadi intinya nanti akan disampaikan ke home base, ke institusi ketua di mana. Ikutin saja. Di sana ada panduan ya di RIM itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Secara umum juga ngikutin SBM ya, SBM Kemenkyu, diikutin aja itu semua. Dan pada akhirnya kan kalau dana, meskipun teman-teman sekarang usulkan di proposal, misalnya 500 juta gitu ya, prinsipnya pasti kalau negara kan melihatnya tuh efisiensi gitu ya, feasible gitu ya. Dan pastikan jangan ada langkah gitu yang sudah dirimnya dilarang teman-teman masukkan itu jangan. Jadi ikutin aja. Nah, nanti pada akhirnya akan ada sinkronisasi dengan tim pendanaan dari RIM. Baru nanti akan keluar nominal pastinya. Jadi meskipun sekarang ditulis proposal sekian, nanti nominalnya akan disinkronkan, dikomunikasikan antara RIM dengan Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi substansi. Itu Mbak Ika ya terkait dana. Baik, terima kasih Pak Denny. Satu lagi barangkali Bapak Ibu, ini karena Pak Denny harus segera menuju ke UPI, jadi satu lagi kesempatan bertanya, silakan. Bu Ika, izin bertanya bisa? Ke dalam J, silakan. Ini dengan Bu Wiwi Afifah. Oh Bu Wiwi, nggih, silakan Bu Oke. Wiwi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dini untuk informasinya yang sangat bagus sekali ya. Semoga kita bisa mengejarnya. Nah, ini Pak, kebetulan beberapa tahun kemarin saya juga sempat berkolaborasi dengan teman-teman di BRIN di rumah riset. Nah, saat ini masih berjuang untuk ini apa publikasi, Pak. Yang ingin saya tanyakan dari judul-judul yang tadi Pak Denny ajukan itu kan menarik sekali ya, eye-catching dan cukup bagus gitu. Nah, untuk ke publikasi, apakah itu judulnya tetap seperti itu atau ada kayak semacam perubahan menyesuaikan dengan target jurnal, Pak? Soalnya di beberapa penelitian, misalnya kemarin yang penelitian di Lampung di Sekolah Alam dengan Bu Lisa Diah, dan kemarin juga di Surabaya, Jawa Timur itu tentang ludruk, itu kan temuannya cukup krusial menurut saya ya. Jadi temuan-temuan di lapangan itu cukup bagus, tapi ketika kita susun menjadi sebuah artikel internasional itu banyak sekali yang perlu kita benahi seperti itu. Nah, kalau pengalamannya Pak Ade ini dari judul-judul tadi yang cukup menarik dan sudah bisa kebaca ya, itu bagaimana Pak perjalanan menuju publikasinya? Apakah juga lancar? Mohon di-share sedikit tipsnya untuk kami, seperti itu. Yang kedua Pak, kebetulan saya kan dari linguistik terapan. Nah, kemudian juga kemarin itu sempat mengusulkan sebagai ketua, tapi karena tidak relevan dengan grant-nya, jadi itu tertolak. Padahal sebenarnya kalau saya kan di linguistik terapan itu nampaknya kok jarang ya dari tema-tema yang di-RIM tawarkan atau mungkin program-program yang ditawarkan. Jadi selama ini hanya menjadi anggota saja. Demikian Pak Denny, terima kasih untuk waktunya. Makasih. Dengan Bu siapa? Bu Wahyu? Bu Wiwi. Saya Wiwi Afifah, Bapak. Oh ya, Ye. ya Bu Wiwi ya. Jadi yang saya jawab yang kedua dulu. Jadi yang betul ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa misalnya program kita ini secara eksplisit mungkin ya, secara eksplisit tidak langsung menjadi sebuah topik di lembaga hibah. Itu secara eksplisit ya. Namun sebenarnya Bu Wi dan teman-teman patut optimis karena kesini-sini kan tidak lagi unidisipliner ya. Kesini ini riset semakin interdisipliner. Nah yang paling penting justru kita dituntut untuk tadi berpikir kritis bagaimana menemukan topik-topik yang basisnya linguistik begitu ya, tapi bisa integrated gitu, bisa dikaitkan dengan topik-topik interdisipliner. Misal, bisa nggak dikaitkan linguistik itu dengan etnopedagogi, lalu dari etnopedagogi ini kita hubungkan lagi dengan ketahanan pangan. Misalnya ada sebuah kampung adat atau yang menggunakan bahasa apa, tetapi bahasa itu ketika dikeluarkan dari mulut tetua adat itu bahasa itu menjadi spirit, bahasa itu menjadi nilai,
dan nilai ini menggerakkan komunitas untuk menjaga lingkungan. Nah, ini sebenarnya penting. Jadi sekali lagi banyak cara ya. Jadi jangan sampai Bu Wi berhijrah, saya mau pindah aja ke bidang lain, tidak usah gitu ya. Iya, iya, Pak. Yang paling penting tadi. Jadi itu akan ada kaitan. Tinggal bagaimana kita meluangkan waktu lebih gitu ya, berdiskusi dengan teman-teman interdisipliner. Nanti itu akan ketemu Bu Wi ya. Banyak juga tuh seperti etnolinguistik gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa khas di sebuah tempat yang ternyata bahasa khas itu menjadi sebuah simbol menggerakkan komunitas gitu untuk menjaga lingkungan. Untuk itu banyak. Jadi tinggal tinggal kebiasaan kita untuk melatih critical thinking, kreatif, complex problem solving, kolaborasi dengan interdisipliner. Jadi itu sebenarnya seperti tadi ya, kita kan di rim kompetisi yang dulu itu kan tidak ada kata-kata pendidikan gitu ya, tapi yang ada kan kata-kata pangan ya. Iya, Tapi betul, kemudian betul. gimana kita kaitkan pendidikan dengan pangan sehingga keluarlah judul Sekolah Alam Berbasis Riset untuk mewujudkan Indonesia Tahan Pangan. Sekali seperti itulah ya, itu yang pertama tipsnya. Nah, ini yang betul ya. Jadi prinsipnya di BRIN itu justru kita sangat diharapkan satu riset itu lebih dari satu artikel. Itu pertama sangat diharapkan. Yang ngikatnya apa? Yang ngikatnya itu satu topik besarnya. Jadi kalau judul itu anggap aja jadi topik besar. Nah, nanti ya selama itu berkaitan dengan topik dan nanti dibangun di background artikel itu bahwa misalnya seperti kemarin tuh artikel saya meskipun sedang ketahanan pangan, alhamdulillah sudah publish, kita kaitkan misalnya dengan pembelajaran yang untuk meningkatkan awareness terhadap ketahanan pangan. Jadi boleh itu Bu Wi, boleh. Nah, lalu pengikat yang kedua apa? Di acknowledgement itu dituliskan gitu ya bahwa eh, artikel ini gitu ya dibiayai oleh dana penelitian dari ini itu aja pengikatnya. Jadi yang legalnya secara substansi artikel BUI itu ada hubungan esensial dengan topik atau judul riset. Yang kedua ada etik yang kita sebutkan bahwa riset ini didanai oleh ini. Itu aja Bu, boleh Bu, silakan. Masih Bu Ika. Oke, baik, terima kasih. Semangat Bu Wiwi ya. Ya, Bu Wiwi, Ya, terima sudah? kasih, Bu Ika. Ya, baik, Terima kasih nampaknya sekali. ya pertanyaan terakhir nggih, Kang Denny nggih. Oke, terima kasih banyak Kang Denny yang sudah memaparkan dan juga memberikan informasi secara lengkap, sangat holistik dan insya Allah kami bisa mencernanya dengan baik. Mohon berkenan nanti materi tim kami nggih yang Ya, akan nanti follow saya up. WA ini kepada Pak siapa kemarin Pak ya. Wahyu. Ya, Pak Wahyu nih Oke, saya Pak WA. Wahyu. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian seri diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga terutama kepada narasumber kita, Kang Denny yang telah berkenan berbagi informasi, ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ikhtiar kita pagi ini, Bapak Ibu, menjadi langkah awal yang baik untuk membangun kolaborasi riset dan juga ikhtiar khususnya terhadap pendanaan yang ditawarkan oleh BRIN. Strategi dari Pak Denny tadi insya Allah bisa menjadikan modal yang besar untuk kita bisa menyusun proposal. Nah, sebelum saya tutup, Pak Denny ada apa? Titipan dari panitia ini sertifikat. Nah, monggo panitia. Oke, nah ini sertifikat penghargaan untuk Kang Denny yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih cukup panitia. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa membuka kameranya dulu juga sebentar untuk bisa sesi foto bersama akan diabadikan oleh tim kami. Silakan dibuka kameranya. Oke. Mbak Septi siap-siap ya. Oke. Mbak Septi bisa ngasih apa-apa? Oke, Pak Ajar sampai kebalik loh itu. Oke, sudah diabadikan? 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak Mbak Septi? Atau siapa ini yang bertugas?
Oke, sudah. Oke, alhamdulillah cukup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Denny. Sehat selalu dan mudah-mudahan lancar seluruh aktivitasnya hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum Izin warahmatullahi teman-teman semua, wabarakatuh. Oke, monggo-monggo itu sehat-sehat. sudah saya share paparannya ya ke Terima Bapak. kasih Pak Denny, Bu Ika, Ya, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Miska. Siap. Nanti kan kami share Bapak Ibu ke grup ya. Bapak Ibu yang belum presensi silakan presensi dulu di chat box-nya. Baik, terima kasih. Mohon pamit. Pak Miska, terima kasih. Assalamualaikum.